Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil PowerPoint pemrograman lanjut yang kami buat. Di antaranya, anggota kelompoknya adalah saya sendiri, Medina Andini, Algozi, dan Kaisar. Pemrograman lanjut di dosen pengampu Liza Afrianti MKom. Konsep kelas dan objek. 1. Kelas. Kelas adalah cetak biru atau blueprint dari objek. Kelas dipakai hanya untuk membuat kerangka dasar. Yang akan digunakan nanti itu adalah hasil cetakan dari kelas, yakni objek. Sebagai analog, kelas bisa diumpamakan dengan suatu laptop dan sebagainya. Kita tahu kalau laptop mempunyai karakter seperti merek, mempunyai keyboard, mempunyai prosesor, dan beberapa karakter lainnya yang menyatakan suatu benda tersebut ialah laptop. Selain memiliki karakter, sebuah laptop juga bisa memiliki cara pemakaiannya, seperti menghidupkan laptop atau mematikan laptop. Kelas dalam analog ini adalah bentuk secara keseluruhan tentang suatu benda. Di dalam PHP, penulisan kelas dimulai dengan kata kunci kelas, lalu disambung dengan nama dari kelas. Ketentuan di dalam penulisan nama kelas sama seperti penulisan variabel dalam PHP, yakni dimulai dengan huruf atau underscore untuk karakter yang pertama kali. Kemudian, sahabat GCL itu juga bisa dilanjutkan dengan huruf underscore atau angka untuk karakter yang selanjutnya. Isi dari kelas itu berada di dalam tanda kurung kurawal. 2. Objek. Objek adalah hasil pembentukan dari kelas. Jika menggunakan analog kelas laptop, maka objek dari kelas laptop bisa berupa menjadi laptop Aiyan, laptop Skisa, dan lain-lainnya. Objek dari kelas laptop akan memiliki seluruh karakter dari si laptop seperti langkah kerjanya. Proses pembentukan objek dari kelas inilah yang biasa disebut dengan instansiasi. Pada PHP, proses instansiasi ini dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang baru. Hasil pembentukan kelas inilah yang akan disimpan dalam variabel untuk yang seterusnya dipakai dalam pengolahan yang ada. Contoh kelas dan objek bisa dilihat pada gambar berikut. Next. Metode void dan non-void akan dijelaskan oleh Kaisar di akhir presentasi makalah PowerPoint ini. Next. Atribut akses. Atribut akses diantaranya yaitu tanpa atribut akses, data dapat diakses oleh kelas lain dalam satu paket. Public, data dapat diakses oleh siapapun termasuk yang di luar kelas atau paket. Protect, data dapat diakses oleh subkelas atau kelas lain yang dalam satu paket. Privat, data dapat diakses oleh hanya kelas tempat dan didefinikasikannya data. Inheritance. Pengertian dasar inheritance adalah pewarisan merupakan salah satu dari 3 konsep dasar OOP. Konsep inheritance ini mengadopsi dunia real di mana suatu entitas atau objek dapat mempunyai entitas atau objek turunan. Dengan konsep inheritance, sebuah kelas dapat mempunyai kelas turunan. Contoh gambaran pewarisan antar kelas yaitu bentuk, 2 dimensi, lingkaran, bujur sangkar, 3 dimensi, bola, kubus, superkelas, dan subkelas. Deklarasi inheritance dengan menambahkan kata kunci extends
setelah deklarasi nama kelas, kemudian diikuti dengan nama parent class-nya. Kata kunci extend tersebut memberitahu compiler Java bahwa kita ingin melakukan perluasan kelas. Semua kelas di dalam single inheritance. Konsep inheritance yang ada di Java hanya memperkenankan adanya single inheritance, yaitu suatu subclass hanya dapat mempunyai satu parent class. Dengan kata lain, suatu kelas hanya dapat mengextend satu kelas aja. Jika dibutuhkan adanya multiple inheritance, yaitu satu kelas memiliki lebih dari satu parent class, maka solusinya dapat menggunakan interface atau next topic. Multi-level inheritance. Konsep inheritance yang ada di Java juga memperkenankan adanya multi-level inheritance. Konsep multi-level inheritance memperbolehkan suatu subclass mempunyai subclass lagi. Single dan multi-level inheritance. Pengaksesan member yang dideklarasikan di parent class dari subclass. Pengaksesan member yang ada di parent class dari subclass-nya tidak berbeda dengan pengaksesan member subclass itu sendiri. Misalnya, di kelas manager, kita ingin mengakses data member nama melalui sebuah function member isi data. Sekaligus kita juga ingin mengakses data member department di kelas manager. Sekian presentasi dari PowerPoint kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan akan dilanjutkan oleh Kaiser yang akan menjelaskan live coding. Ya, Tengku Kaiser Indika Mazdakilia akan melanjutkan presentasi dari Medina tadi. Saya akan melakukan live coding untuk kelas inheritance. Pertama, kita buat dua kelas. Kelas pertama adalah kelas dosen sebagai kelas induk. Dan yang kedua adalah kelas rektor sebagai kelas turunannya. Agar mengetahui bahwa kelas rektor adalah kelas turunannya, kita menggunakan keyword extends dosen yang menandakan bahwa kelas rektor adalah turunan dari kelas dosen. Dan pada kelas dosen kita tambahkan field datanya, string nama, nick, jurusan. Ini kita buat konstruktornya. Konstruktor, nama konstruktor sama dengan nama kelasnya. Dosen kita membuat konstruktor, kita akan membuat metodenya. Dua void cetak info nama dosen terus nama. Ini kita beralih pada kelas rektor, kita tambahkan data pada kelas rektor, string tahun mulai, jabatan ke, terus kita buat kelas, kita buat konstruktornya, rektor, string nama. Pada konstruktor memiliki dua jenis. Yang pertama, konstruktor yang memiliki parameter seperti ini, dan konstruktor tanpa parameter, seperti pada kelas dosen ini. Nah, kita bisa memanggil metode dari kelas induk ke kelas warisan dengan keyword super.
bernama dengan nama. Ini dilakukan agar kita dapat memakai nama yang ada pada kelas dosen tadi. Dan kita buat metodenya void tutor kelas tutor 2 void tutor nama. Tahun mulai underscore mulai. Dapat terlihat di sini ada tanda danger di dekat lampu ini menandakan bahwa sebuah metode telah di overriding, metode dari kelas induk telah di overriding di kelas warisannya. Ini ada void cetak info, kita buat juga direktur void cetak info. Ini yang dinamakan overriding. Kemudian untuk menjalankan programnya, kita membutuhkan main class. Kita buatkan public static void name rektor r dengan new rektor. Kita buat Syafruddin. Kita panggil apa? Kita panggil metodenya nih view rektor dan cetak info, dan kita jalankan. Seperti di sini, ini dengan keyword super kita bisa memanggil konstruktor dari kelas induk. Ini nama rektor Syafruddin. Oh, tunggu handle, berarti ada yang salah di sini. Kita lupa masukkannya. Tahun mulai. Sini ada keyword is. Fungsi keyword is ini agar variabel kiri dan kanan bisa memiliki nama yang sama. Ini kita balik lagi 2021.
kita jalankan. Dan browser ini adalah konstruktor, ini adalah kelas rektor, nama rektor Syafruddin, tahun 2021. Sekian presentasi dari saya, jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.